Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi kedua hari ini, kita masih membahas buku tema 2, sub tema 2. Sekarang untuk pembelajaran 3 dan 4. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 68 sampai 80. Pembelajaran pertama kita hari ini, kita akan membahas materi tentang menari mempraktikkan dinamika gerak tari. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 68. Gerakan burung sering digunakan dalam gerak tari, yaitu gerakan burung ketika melompat dan terbang. Jadi, gerakan burung ini sering digunakan oleh para penari untuk digunakan menari, seperti gerakan burung ketika melompat dan terbang. Nah, salah satu tarian yang menggunakan gerakan burung adalah tari merak. Merak ini merupakan contoh dari burung, tetapi burung merak ini tidak bisa terbang. Akan tetapi, burung merak memiliki ciri khusus, yaitu pada bulunya yang indah dan berwarna-warni. Nah, di sini Ananda diperlihatkan gambar dari tari merak. Di sini Ananda bisa melihat kostum atau busana yang digunakan sangat berwarna-warni. Hal ini disesuaikan pada burung merak yang mempunyai bulu yang indah berwarna-warni. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur tari. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 69. Unsur tari dibedakan menjadi dua. Pertama yaitu ada unsur estetis. Unsur estetis ini berkaitan dengan keindahan. Jadi, estetis di sini artinya merupakan keindahan. Unsur yang kedua yaitu ada unsur ekspresi. Unsur ekspresi ini berkaitan dengan ungkapan perasaan. Jadi, ekspresi ini merupakan ungkapan perasaan melalui raut wajah kita. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang membaca dongeng. Hal yang perlu diperhatikan ketika membaca dongeng, yang pertama yaitu lafal. Lafal artinya ucapan yang jelas. Jadi, ketika kita membaca dongeng, kita harus mengucapkan kata ataupun kalimat dengan jelas. Yang kedua, kita harus memperhatikan intonasi. Intonasi artinya lagu baca, yaitu naik dan turunnya suara. Jadi, ketika kita membaca dongeng, kita harus memainkan intonasi kita. Jangan ketika kita membaca dongeng, suara yang kita keluarkan datar saja. Misalnya, dari pertama sampai akhir, suara yang kita keluarkan hanya suara rendah saja, tidak ada suara tingginya. Itulah yang dimaksud dengan intonasi. Yang ketiga, yaitu ada ekspresi. Ekspresi artinya ungkapan wajah. Jadi, ketika kita membaca dongeng, kita harus menunjukkan ekspresi sesuai dengan cerita yang kita bawakan. Yang keempat, ada gestur. Gestur artinya gerak-gerik anggota badan. Sama seperti ekspresi. Ketika kita membaca dongeng, kita harus menggunakan tubuh kita untuk mengungkapkan isi dari cerita dongeng yang kita bacakan. Jadi, ketika kita membaca dongeng, kita tidak perlu hanya berdiam diri, tetapi kita bisa bergerak sesuai dengan isi cerita dongeng yang kita bawakan. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membaca dongeng. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 75. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Pada halaman 75, di sini kita dapat membaca bahwa salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri
adalah akal. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dengan akal yang dimiliki, manusia bisa berpikir dan membedakan mana hal yang baik dan tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur memiliki akal dengan cara menggunakan akal kita untuk selalu berpikir positif. Nah, Ananda semua, di sini kita dapat mengetahui bahwa yang membedakan kita dengan binatang yaitu kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menggunakan akal yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan hal-hal yang tidak baik kita tidak boleh kerjakan ya atau kita lakukan. Itulah bagaimana cara kita untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada kita. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu unsur-unsur pementasan drama. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 78. Unsur-unsur dalam pementasan drama yang pertama adalah naskah. Nah, naskah ini sangat penting untuk pementasan drama. Karena jika tidak ada naskah drama, maka kita tidak bisa mementaskan suatu drama. Yang kedua adalah sutradara. Sutradara di sini berperan sebagai orang yang mengarahkan ketika kita melakukan pementasan drama. Yang ketiga adalah penonton. Tentunya, ketika kita mementaskan drama, haruslah ada penonton yang menyaksikan drama yang kita pentaskan. Yang keempat adalah panggung. Panggung ini adalah tempat kita untuk mementaskan drama. Yang kelima ada tata letak. Yang keenam ada tata rias dan kostum atau yang biasa disebut dengan pakaian. Yang terakhir adalah tata musik. Nah, itulah unsur-unsur yang harus ada ketika kita ingin melakukan pementasan drama. Nah, itulah anak-anak semua pembelajaran tematik kita untuk sesi kedua hari ini. Untuk tematik sesi kedua ini tidak ada tugas ya. Dan Miss harapkan Anda semua untuk selalu semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Dan Miss selalu ingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran tematik kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.